Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusa Asri Bekang. Bil khusus yang saya hormati para asatid, para sesepuh, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentunya puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang maha ghafur, yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat baik zahir maupun batin, beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Sabtu, memasuki tanggal 26 di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2022, kita dapat kembali bersilaturahim, bermuwajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang mulia ini, di Musalla Nurul Hidayah yang kita cintai ini, semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat di dalam hati kita masing-masing, yaitu memakmurkan musola atau memakmurkan masjid, juga memakmurkan majlis ilmu, mengagungkan syiar agama Allah, juga mengamalkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Juga kita niat iktikaf, niat silaturahim, dan niat-niat yang baik yang lainnya yang ada di dalam hati kita masing-masing. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, dan mendapatkan tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat memotivasi terhadap diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan kemampuan untuk dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita,
kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, junjungan kita yang agung, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, pengikut beliau yang tetap cinta kepada beliau, pengikut beliau yang tetap istiqomah mentaati segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau dan mendapatkan air dari telaga beliau yang ada pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita. Terutama kita hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita yang sangat amat berjasa dalam kehidupan kita. Demikian pula untuk guru-guru agama yang dahulu pernah mengajarkan ilmu agama kepada kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semuanya dan keluarga kita selalu diberikan kesehatan yang barokah. Dan kita mohon semoga hari Ahad tanggal 23 Oktober dan malamnya malam Senin tanggal 23 Oktober memasuki malam tanggal 27 Rabiul Awal, dan esok harinya hari Senin tanggal 24 Oktober, semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat Allah kasih cuaca yang cerah, Allah kasih cuaca yang terang benderang, Allah kasih cuaca yang penter, sedikit pun tidak turun hujan, sehingga acara tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diselenggarakan di Masjid Al Amin Kampung Cibeduk dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada gangguan apapun. Acara berjalan dengan sukses tanpa ekses sedikit pun. Fitil niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun
akramil basyari nabiyuna Mustafa min akramil basyari nabiyuna Mustafa min ajmali suwari ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtaimi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Tentu setiap orang Islam yang di hatinya ada cinta kepada Allah, tentu ia akan banyak menyebut nama Allah. Tentu ia akan banyak mengingat Allah. Tentu ia akan banyak berzikir kepada Allah. Dan itu adalah merupakan tanda cinta kita kepada Allah. Dan merupakan tanda bahwa di dalam hati kita ada cinta kepada Allah. Demikian pula orang Islam yang di dalam hatinya ada cinta kepada kekasihnya Allah, kepada manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ia akan banyak menyebut nama beliau dalam sholawat yang ia baca di dalam kesehariannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau laki-laki anhu, kalau perempuan anha, radhiyallahu anha. Jadi kalau perempuan pakai isim domir, mufrodah, muannasah, ghaibah. Siti Aisyah radhiyallahu anha ia menerima hadis dari baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau telah bersabda, man ahabba ilallahi ta'ala aksara dzikruh wa man ahabban nabiyya alaihi salatu wassalam aksara minas salati alaihi. Artinya, man barang siapa ahabba yang benar-benar cinta ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala, aksara maka tentu ia akan lebih banyak opo dzikruhu menyebut nama Allah. Ia akan lebih banyak berzikir kepada Allah. Ia akan lebih banyak mengingat Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, selalu ingat kepada Allah. Baik sendirian ataupun ramai banyak orang, selalu ingat kepada Allah. Baik dikala susah maupun dikala senang, selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, barang siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, maka tentu ia akan banyak menyebut nama Allah.
maka tentu ia akan banyak mengingat Allah, akan banyak berzikir kepada Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun, dan dalam situasi kondisi seperti apapun, bagaimanapun, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para nabi, inilah yang dilakukan oleh para rasul, inilah yang dilakukan oleh para aulia Allah, inilah yang dilakukan oleh para solihin. Kemudian selanjutnya, dan barang siapa yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu ia akan banyak menyebut Rasulullah, yakni ia akan banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana halnya ketika dulu kita masih remaja, tentu yang namanya manusia pasti pernah mengalami masa pubertas. Menurut ilmu psikologi, menurut ilmu kejiwaan, kan manusia itu ada yang disebut perkembangan hidup. Ada masa bayi, ada masa kanak-kanak, ada masa estetika, dan seterusnya dan terusnya, ada masa pubertas. Ada masa dewasa, ada masa tua, ada masa kakek-kakek, ujung-ujungnya masa kematian datang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ketika dulu kita masih remaja, boleh jadi kita dulu pernah jatuh cinta kepada seorang wanita. Boleh jadi, bahkan hal seperti ini mungkin dialami oleh setiap individu manusia. Tentu di saat kita jatuh cinta kepada seorang wanita yang kita cintai, yang kita jatuh cinta kepadanya, tentu kita banyak mengingat wanita yang kita cintai itu. Bahkan banyak menyebut namanya dari wanita yang kita cintai tersebut. Bahkan ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita pun, topik obrolannya tentang si dia. Nah, demikian pula seharusnya kalau kita jatuh cinta kepada Rasulullah, ya tentu kita harus banyak menyebut Rasulullah dalam bacaan sholawat. Diperbanyak sholawatnya. Dan memperbanyak membaca sholawat itu adalah sebagai tanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi." Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka tentu ia akan lebih banyak menyebut yang ia cintai itu. Kalaulah kita benar-benar di hati kita ada cinta kepada Allah, maka tentu seharusnya kita banyak berzikir kepada Allah. Dan ketika kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk banyak mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, seperti apapun, bagaimanapun, kita selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, itu tandanya di hati kita sudah ada cinta kepada Allah. Dan sebaliknya, orang yang tidak pernah mau berzikir kepada Allah, itu tandanya bahwa di hatinya belum ada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kepada Rasulullah. Orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah, pasti orang tersebut akan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Dan sebaliknya, orang yang tidak pernah mau bersolawat kepada Rasulullah, itu sebagai bukti yang menunjukkan bahwa di dalam hatinya sama sekali belum ada cinta kepada Rasulullah. Apalagi kalau orang benci terhadap orang yang baca sholawat, maka jelas di hati orang tersebut ada kebencian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun ketika di dalam hatinya menyimpan rasa benci, walaupun sekecil ujung jarum, itu menyebabkan dia diharamkan masuk surga dan wajib masuk neraka. Walaupun dia ahli tahajud, walaupun dia ahli sholat duha, walaupun dia puasanya puasa Nabi Daud sepanjang tahun, walaupun dia orang dermawan, sodakohnya tidak terhitung, tidak ternilai, luar biasa, tapi kalau dia mati dan di dalam hatinya menyimpan kebencian kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada anak cucu Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah, kepada para habaib, kepada para ulama sebagai pewaris para nabi,
maka dia haram masuk surga dan wajib masuk neraka, walaupun dia ahli ibadah, walaupun jidatnya hitam karena sering bersujud kepada Allah, tetap oleh Allah diharamkan masuk surga dan wajib masuk neraka. Na'udzubillah. Sehingga seluruh amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan semuanya menjadi sirna, menjadi sia-sia karena di hati kita menyimpan kebencian kepada Rasulullah dan kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu keluarganya, anak cucunya, keturunannya, dan para ulama yang oleh Rasulullah dikatakan mereka adalah kekasihku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal ini diterangkan di dalam kitab Mu'jamul Kabir, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Lau anna rajulan shalla wa shom wa sopana baina rukni wal maqam summa mata mubghidhan li ahli baiti illa dakhalan nar." Seandainya ada seseorang rajin sholatnya, saking sholatnya rajin sampai jidatnya hitam karena terlalu banyak bersujud, dan ketika sujud digosok-gosok kali atau naruh batu di tempat sujudnya, dijeduk-jedukin, ya masih untung nggak benjol juga. Seandainya seseorang rajin sholatnya, saking sholatnya rajin sampai jidatnya hitam, rajin puasanya, saking puasanya rajin sampai badannya kurus banget, kurus kering kerontang, kurus banget karena puasanya rajin. Tiap tahun menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kemudian orang ini mati dalam keadaan di hatinya membawa kebencian sedikit saja kepada ahlul baitku, kepada keluargaku, kepada anak cucuku, kepada keturunanku, kepada para habaib, kepada para ulama, illa dakhalan nar, melainkan ia pasti akan menjadi ahli neraka. Sehingga seluruh ibadahnya, sholatnya yang rajin menjadi sia-sia, puasanya yang rajin nggak ada apa-apanya, sirna. Ibadah hajinya tiap tahun nol, nggak ada apa-apanya, nggak ada faedahnya. Kalau ujung-ujungnya masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Maka setiap kita, kalau kita benar-benar mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kalau kita benar-benar mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat, mengharapkan air telaga beliau di hari kiamat, maka yuk kita harus benar-benar menjaga kecintaan kita kepada beliau, menjaga, merawat, memupuk. Jangan sampai di hati kita hilang sirna rasa cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada ahlul bait beliau, rasa cinta kepada anak cucu beliau, rasa cinta kepada keturunan beliau atau juriyah beliau, rasa cinta kepada pewaris beliau yaitu para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga terdapat keterangan di dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bugdu dzikrillah. Alamatnya, tandanya, cirinya orang yang cinta kepada Allah adalah hubbu dzikrillah. Orang tersebut suka berzikir kepada Allah. Orang tersebut suka menyebut nama Allah. Nama Allah itu banyak, ada 99. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman.
Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang disebut Asmaul Husna. Nah, tandanya orang yang cinta kepada Allah adalah hubbu dzikrillah. Tentu orang tersebut suka berzikir kepada Allah, suka menyebut nama Allah. Dari nama-nama Allah yang sebanyak 99 nama yang disebut Asmaul Husna, tentu orang tersebut banyak mengingat Allah. Itu tandanya orang yang cinta kepada Allah. Dan sebaliknya, wa alamatu bugdillah bugduh dzikrillah. Dan tandanya orang yang benci kepada Allah, artinya di dalam hati orang tersebut tidak ada cinta kepada Allah, enggak suka kepada Allah, tentu dia bugduh dzikrillah, dia enggak suka berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita oleh Allah dijadikan orang yang selalu berzikir kepada Allah, lidah kita selalu basah dengan berzikir kepada Allah, itu tandanya bahwa di hati kita ada cinta kepada Allah. Dan itu harus kita syukuri, karena enggak semua orang dikasih begitu oleh Allah. Jadi boleh jadi orang-orang yang enggak berzikir kepada Allah, sebenarnya boleh jadi bukan dianya yang enggak mau berzikir kepada Allah, tapi Allahnya mematikan hati dia sehingga dia lupa kepada Allah. Maka bersyukurlah orang-orang yang selalu basah lidahnya dengan berzikir kepada Allah, sebagaimana hal ini diwasiatkan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'ad bin Jabal. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, la yajalu lisanuka ratban min dzikrillah. Wahai Mu'ad, hendaklah lidahmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Hendaklah lidahmu selalu basah dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita banyak berzikir kepada Allah, banyak bersolawat kepada Rasulullah, itu baru sebatas tanda. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, itu baru sebatas tanda bahwa di hati kita ada cinta kepada Allah. Kalau kita sering bersolawat, banyak bersolawat kepada Rasulullah, itu baru sebatas tanda bahwa di hati kita ada cinta kepada Rasulullah. Dan ketika seorang hamba oleh Allah ditanamkan di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu suatu pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan buat hidupnya di dunia dan di akhirat. Akan Allah bahagiakan hidupnya di dunia dan akhirat. Tidak ada manusia yang agung kecuali ia melakukan sesuatu dengan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun kita oleh Allah dimuliakan, itu karena kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, diagungkan karena orang tersebut mengagungkan dan memuliakan Rasulullah. Jadi oleh Allah diangkat derajatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baru sebatas tanda. Kan ada tanda, ada bukti. Sehingga dua kalimat ini kalau digabungkan menjadi tanda bukti. Nah, kalau tanda itu belum jadi bukti, artinya kita pun harus berusaha untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Tandanya sudah ada. Kita sering berzikir kepada Allah, itu tanda cinta kita kepada Allah. Tandanya sudah ada. Kita sering bersolawat kepada Rasulullah, itu tanda cinta kita kepada Rasulullah. Tapi itu belum menjadi bukti. Adapun secara global, secara universal, secara umum, secara menyeluruh, secara integral, yang menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Artinya
apalah artinya kita sering berzikir kepada Allah, tapi kalau perintah-perintah Allah yang lainnya ditinggalkan. Tapi kalau larangan Allah kita langgar, nggak ada artinya. Nah, jadi bukti itu lebih kuat daripada tanda. Cuma idealnya, bagusnya, ya orang yang sudah ada tanda cinta kepada Allah dalam dirinya, orang yang sudah ada tanda cinta kepada Rasul dalam dirinya, idealnya, bagusnya dia juga mempunyai bukti-bukti kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya kalau mau kita bahas tentang bukti cinta seorang kepada Allah, tentang bukti cinta seorang umat kepada Rasulullah, ya kalau mau dibahas sampai tuntas, minimal ada 7 poin yang harus saya sampaikan. Tapi oleh karena waktunya tidak memadai, tidak mencukupi, jadi kita ambil satu tapi sifatnya global saja. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh. Yuk kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan cara mau duduk di majlis Maulid Rasulullah, mau hadir dalam acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau bukti-bukti yang lainnya mungkin berat-berat. Nah, mungkin ini yang teringan buat kita. Yuk kita buktikan. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seyogianya lah, semestinya lah, seharusnya lah, manakala kita tahu di suatu tempat ada perayaan Maulid Nabi, kita harus berusaha untuk hadir di tempat itu, untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang nanya, mau kemana lu? Gua mau hadir. Acara apa? Maulid Nabi. Oh itu bid'ah, nggak ada dalilnya. Gua nggak perlu dalil untuk membuktikan kecintaan gua kepada Nabi gua, nggak perlu dalil kayak lu tolol goblok gitu aja udah, nggak usah takut-takut. Betapa alangkah naifnya, betapa alangkah bodohnya, betapa alangkah tolol sekali, goblok sekali, blokon sekali untuk membuktikan kecintaan kepada Nabi, menanyakan dalil, naif sekali. Lah kita membuktikan cinta kepada istri kita aja nggak perlu dalil. Kita membuktikan cinta kita kepada anak kita aja nggak perlu dalil. Kita membuktikan cinta kita kepada pacar kita aja nggak perlu dalil. Kenapa Anda harus menanyakan dalil untuk saya mencintai Nabi saya? Itu aja udah nggak usah perlu tempelin ke orang. Kesel gua. Itu biasanya orang-orang yang tukang memindahkan Maulid Nabi. Siapa yang ngomong? Gua, Ustaz Saifuddin yang ngomong. Para jamaah, emang orang Wahabi musuh gua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan takut dengan orang-orang yang akan mempengaruhi akidah kita. Kita wajib melawan mereka. Kita wajib mempertahankan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, satu-satunya akidah yang akan menyelamatkan kita dari kesesatan dunia dan akhirat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita hadir itu perayaan Maulid Nabi. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, karena Rasulullah juga hadir dalam perayaan Maulid Nabi. Lah, orang yang kita cintainya ada hadir, kita yang mencintainya nggak ada. Nanti ditanya sama Rasulullah, kemana kamu? Saya ada di situ, tapi kamu nggak kelihatan. Katanya kamu cinta aku. Bohong, kita ngaku cinta. Masa ada Maulid Nabi pada pindah? Katanya cinta Nabi. Di mana? Ayo kita berpikir dengan akal sehat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah kita nggak bisa ikut berpartisipasi. Mangga.
Sudahlah kita nggak bisa ikut berpartisipasi, menyumbang dengan harta, dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan skill keahlian. Ya minimal paling tidak kalau benar-benar kita ngaku cinta sama Rasulullah, ya kita ikut hadir di situ. Orang lain berpartisipasi dengan hartanya, dengan uangnya, dengan makanannya, dengan minumannya, dengan apanya, dengan ilmunya. Masa kita ngaku cinta, hadir pun nggak mau? Bohong kamu ngaku cinta sama Rasulullah, bohong kamu, dusta kamu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah tahu mana orang yang benar-benar cinta sama Rasulullah, mana yang bohong. Rasulullah tahu, nggak bisa dibohongi sama kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata siapa Rasulullah hadir dalam perayaan Maulid Nabi? Yuk kita lihat keterangannya di dalam kitab Al-Mawaidul Jaliyah halaman 97. Qala Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi radhiyallahu taala anhu, ijtima'ul maulidi sallallahu alaihi wasallam jam'iyatum mashudah wal habibu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadir wa ahlul basair yarawnahu iyanan wa alamatu hudurihi nuzulus sakinah wal waqar wal haibah wal jalal wal adamah. Artinya begini, ijtima'ul maulidi sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan orang-orang Islam dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam'iyatum mashudah, itu adalah merupakan perkumpulan yang disaksikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita aja nggak lihat karena kita banyak dosa. Beliau orang bersih, kitanya hatinya banyak dosa sehingga terhalang oleh dosa kita. Mana bisa. Jadi perkumpulan orang-orang Islam dalam perayaan Maulid Nabi dimanapun itu Maulid Nabi selenggarakan, di masjid, di musola, di instansi pemerintahan, di lapangan sepak bola, atau dimanapun lah, jam'iyatul mashudah itu adalah perkumpulan yang disaksikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal habibu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadir. Dan Habibullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, la syakka annahu hadir. Beliau itu hadir dan kehadirannya sedikit pun tidak diragukan. Hadir, benar-benar hadir. Wa ahlul basair yarawnahu iyanan, dan orang-orang yang soleh, yang hatinya bersih, orang-orang yang benar-benar sudah makrifat kepada Allah dengan kemakrifatan yang sempurna, orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, nah, itu mereka dapat melihat dengan jelas kehadiran Rasulullah. Itu orang-orang yang soleh yang oleh Allah diberikan kemampuan untuk melihat dengan pandangan batinnya, untuk melihat dengan basirohnya, dengan mata hatinya, basirohnya. Lah kalau kita kan selama ini melihat hanya pakai mata kepala, mata hati kita malah mati. Nah ada orang-orang yang oleh Allah diberikan kemampuan melihatnya bukan dengan mata kepala tapi dengan mata basirohnya, mata batinnya. Bahkan pandangan mata batin mereka lebih tajam, lebih awas daripada pandangan mata kepala kita. Itu mereka dapat melihat Rasul itu hadir dengan nyata, dengan jelas. Ya kalau kita mungkin belum sampai ke sana, makomnya belum sampai ke sana karena kita mengakui saja banyak dosa lah. Sholawatnya aja kita ada masih bisa dihitung. Mereka sholawatnya nggak terhitung sholawatnya. Bahkan kalau ada seseorang sering didatangi Rasulullah, itu tidak menutup kemungkinan kalau memang sudah dekat dengan Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah minimal paling tidak kita tahu ciri-cirinya lah. Kalau Rasulullah hadir di suatu perayaan Maulid,
minimal kita tahu cirinya. Tapi nggak usah dibuka, ya udah siang ya. Ya, buka jangan. Ciri-cirinya kalau Rasulullah hadir. Buka jangan. Ya oleh karena yang jawab satu orang jadi nggak perlu dibuka ya. Berarti sisanya nggak mau dibuka ya. Ya udah, saya ikutin aja kemauannya. Baik. Demikian talim kita hari ini kurang lebihnya. Ya kalau pengen tahu ya cari sendiri aja deh, kalau nggak mau dibuka mah. Cari sendiri di kitab-kitab. Mungkin sebulan nggak ketemu tuh keterangan. Nggak ketemu. Dan memang nggak dicari, nggak ada waktu. Tapi kalau disuruh ngitung duit 1 miliar pasti dikerjain tuh. Tapi kalau disuruh nyai dalil itu nggak ada waktu. Itulah kita manusia, lebih cenderung lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat materi daripada ilmu. Demikian talim kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Buka jangan nih. Semuanya ada 5, minimal satu aja, satu ya. Cirinya kalau Rasulullah hadir dalam suatu perayaan Maulid Nabi, dimanapun itu diselenggarakannya, nuzulus sakinah, akan turun ketenangan tuh. Jadi kita bisa merasa tenang hati tuh, tenang, dengan ketenangan yang luar biasa. Bahkan ada kegembiraan, bahkan kita bisa merasakan Rasul hadir, bahkan gak terasa sampai nangis kita. Udah. Udah nggak dilanjut, saya nggak kuat. Baik. Kita tutup talim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanallah asyhadu Rabbana atina wassalamu wassalam. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.